selama ratusan tahun, manusia menembus hutan paling mematikan di dunia. Bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk mencari emas yang mungkin tidak pernah ada. Inilah kisah El Dorado, kota emas yang membuat ribuan orang menghilang tanpa jejak. Dengarkan sampai akhir, karena yang benar-benar hilang bukan hanya kota itu, tetapi juga manusia yang mencarinya. Di jantung Amerika Selatan, terbentang hutan lebat yang seolah tidak pernah berakhir. Sungai-sungai berliku, kabut tebal, dan suara alam yang sunyi menjadi saksi lahirnya salah satu legenda terbesar dunia, El Dorado. Awalnya, El Dorado bukanlah kota. Ia adalah sebuah ritual. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Kolombia, suku Muisca memiliki tradisi sakral. Ketika seorang pemimpin baru diangkat, tubuhnya dilumuri serbuk emas. Ia kemudian menaiki rakit ke tengah danau suci dan menenggelamkan persembahan emas ke dasar air sebagai simbol penghormatan kepada roh alam. Orang-orang menyebut pemimpin itu El Dorado, yang berarti si berlapis emas. Namun segalanya berubah ketika kabar itu sampai ke telinga para penjelajah Eropa. Kisah ritual berubah menjadi desas-desus. Desas-desus berubah menjadi mitos. Dan mitos berkembang menjadi cerita tentang kota emas, jalanan berlapis logam mulia, dan kekayaan tanpa batas. Bagi para penjelajah, El Dorado bukan sekadar legenda. Ia adalah tujuan hidup. Ekspedisi demi ekspedisi diberangkatkan. Prajurit, pemburu harta, dan petualang memasuki hutan Amazon dan pegunungan Andes. Mereka membawa senjata, peta, dan mimpi besar, namun seringkali kembali tanpa apapun, atau tidak kembali sama sekali. Hutan menelan mereka satu persatu. Penyakit, kelaparan, sungai berarus ganas, dan panas yang mematahkan semangat menjadi penghalang nyata. Namun harapan akan emas selalu mendorong mereka maju. Setiap kegagalan justru memperkuat keyakinan bahwa El Dorado pasti ada, hanya belum ditemukan. Sebagian penjelajah bersumpah pernah melihat kilau emas di kejauhan. Sebagian lain mengaku menemukan reruntuhan kuno. Namun tidak satu pun bukti yang bertahan. El Dorado selalu selangkah lebih jauh. Lama-kelamaan, masyarakat mulai bertanya, bagaimana jika El Dorado tidak pernah berupa kota? Bagaimana jika ia adalah kesalahpahaman besar? Bagi suku-suku asli, emas bukanlah lambang kekayaan, melainkan simbol spiritual. Mereka tidak membangun kota dari emas. Mereka menenggelamkannya, mengembalikannya ke alam. Namun keserakahan manusia luar mengubah makna itu. Yang sakral dianggap harta, yang simbolis dianggap nyata. Dan dari situlah legenda El Dorado tumbuh menjadi obsesi mematikan. Ratusan tahun berlalu, El Dorado tak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah peta-peta usang, catatan perjalanan yang berakhir tiba-tiba, dan tulang belulang yang tertutup lumut di tengah hutan. Kini, El Dorado dikenang bukan sebagai kota emas, melainkan sebagai cermin keinginan manusia tentang bagaimana obsesi bisa membutakan akal sehat, dan bagaimana sesuatu yang dikejar tanpa batas justru membawa kehancuran. Mungkin El Dorado memang pernah ada, mungkin juga tidak. Namun satu hal pasti, tak satu pun orang yang mencarinya pulang dengan utuh. Demikianlah kisah legenda El Dorado, kota emas yang hilang. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya.